Yo, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ade dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok ekonomi publik Islam yang beranggotakan saya Muhammad Ihsan Firmansyah, lalu ada Nurani Fitri dan juga ada Rehan Falkohi Romanza akan mempresentasikan hasil book chapter kami yang berjudul Konsep dan Implementasi Belanja Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam. Baik, kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu, yang mana belanja negara ini merupakan elemen krusial dalam pengelolaan keuangan publik yang memiliki tujuan utama untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional. Dalam APBN tahun 2023, total belanja negara sebesar 3.061,2 triliun, yang mana mencakup belanja pemerintah pusat sebesar 2.246,5 triliun, transfer ke daerah dan dana desa sebesar 814,7 triliun, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tahun 2023. Belanja negara ini terbagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu belanja operasional, belanja modal, belanja sosial, dan belanja transfer. Setiap kategori ini memiliki peran dan kontribusinya masing-masing yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Misalnya, belanja modal yang dialokasikan untuk infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi, sementara itu belanja sosial yang digunakan untuk program-program kesejahteraan masyarakat seperti bantuan sosial dan subsidi dan lain-lain sebagainya. Pemahaman mengenai bentuk belanja negara ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk berbagai kebutuhan pokok. Melalui belanja negara, pemerintah dapat mendistribusikan dana ke sektor strategi seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan infrastruktur yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi. Nah, dalam perspektif Islam, belanja negara atau pengeluaran publik memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Konsep ini mencakup pengelolaan keuangan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memeratakan distribusi kekayaan, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Bentuk belanja dalam Islam meliputi beberapa aspek, termasuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang semuanya memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Ini kita masuk ke pembahasan yang mana yang pertama ada konsep belanja negara. Belanja negara merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi-fungsinya, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Definisi mencakup berbagai jenis pengeluaran, termasuk pembayaran gaji pegawai negeri, pembiayaan program sosial, dan investasi dalam infrastruktur publik. Tujuan utama dari belanja negara adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas keamanan nasional. Secara umum, belanja negara terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu belanja pemerintah pusat dan juga transfer ke daerah. Nah, adapun beberapa kategori utama yang belanja operasional, yang mana ada belanja modal, belanja sosial, dan transfer ke daerah. Yang pertama belanja operasional. Yang ini meliputi pengeluaran rutin untuk mendukung operasional sehari-hari pemerintahan seperti gaji pegawai, biaya administrasi, dan pemeliharaan kantor. Lalu ada kedua, belanja modal dialokasikan untuk investasi jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Yang ketiga adalah belanja sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program seperti bantuan sosial, subsidi, layanan kesehatan, serta pendidikan. Dan yang kedua adalah transfer ke daerah, merupakan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mendorong otonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan mendorong pembangunan lokal. Yang kedua adalah konsep belanja negara dalam Islam. Belanja negara dalam Islam merujuk pada seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini didasarkan pada tujuan utama pemerintah Islam untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan menjaga keberlangsungan negara. Belanja negara dalam Islam meliputi berbagai bentuk pengeluaran seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial dengan prioritas pada distribusi yang adil dan transparan. Sumber utama dana belanja negara berasal dari zakat, jizyah, kharaj, dan pendapatan lain yang halal. Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan amanah dan efisien, memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan benar-benar
bermanfaat bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Adapun tujuan utama belanja negara dalam Islam adalah untuk yang pertama, mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dan yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, karakteristik dalam sistem Islam paling tidak dapat dibagi dua, yaitu karakteristik pengeluaran terikat dan pengeluaran tidak terikat. Pengeluaran yang terikat adalah distribusi pengeluaran dari penerimaan yang dialokasikan hanya pada objek tertentu, misalnya zakat, humus, dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk digunakan selain pada 8 golongan asnaf. Sementara pengeluaran tidak terikat sesuai kondisi dan kebutuhan yang mana negara tersebut butuhkan. Adapun penerimaan dan pengeluaran ini, yang pertama penerimaan ada jenis regulasi, ada 4, zakat, sholat, jizyah, dan usyur. Dan penerimaan secara sukarela ada infak sedekah, wakaf, hibah, humus, dan pajak. Dan pengeluarannya di sini ada kebutuhan dasar, kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, dan dalam dakwah Islam ada administrasi negara, pertahanan, dan keamanan. Berdasarkan Adi Rahman Karim, modul ISG Unpad 1997. Penerapan konsep belanja negara dalam Islam di era modern membutuhkan beberapa langkah strategis, diantaranya yang pertama, membangun sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, memperkuat kelembagaan Baitul Mal. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi rakyat dalam pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat. Dan yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Dengan menerapkan konsep dan prinsip-prinsip belanja negara dalam Islam, diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang adil, transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Boleh lanjut pada Rani, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Di sini ada prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam belanja negara. Seperti yang kita tahu ya bahwa APBN ini atau anggaran pendapatan dan belanja negara ini tuh jadi sebuah alat utama dalam kebijakan fiskal pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya demi mencapai tujuan ekonomi kayak pertumbuhan, stabilitas harga, terus juga pengurangan kemiskinan. Nah, APBN ini mencakup semua tindakan yang mempengaruhi pendapatan dan juga pengeluaran negara tentunya dan juga berfungsi sebagai dasar pengeluaran pemerintah yang efektif dan juga efisien. Nah, dalam negara Islam, tujuan dari pengeluaran pemerintah ini tuh mencakup untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan, dan juga jaminan keamanan, kesehatan, dan pendidikan tentunya. Nah, efisiensi dan juga efektivitas anggaran ini dipandu oleh kaidah syariah dan prioritas yang ditetapkan oleh ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis, yaitu pengeluaran harus mendatangkan maslahat dan juga mencegah mudarat. Nah, boleh di-scroll sedikit, Kisan. Lagi. Nah, ini. Stop. Nah, di prinsip naik sedikit di prinsip-prinsip ekonomi syariah. Nah, ya. Nah, prinsip-prinsip ekonomi syariah itu yang berkaitan dengan belanja umum sebuah negara itu secara rinci didasarkan kepada beberapa prinsip yang telah diatur. Di antaranya adalah kebijakan belanja rutin, di mana negara itu harus mengutamakan kepentingan umum dan bukan individu ataupun kelompok tertentu. Kemudian juga kaidah efisiensi, di mana pengeluaran ini harus memberikan manfaat yang maksimal dengan biaya yang paling minimal. Terus juga ada prinsip keadilan, di mana belanja juga harus adil, harus menguntungkan semua lapisan masyarakat, dan juga kemudian ada prinsip komitmen syariah di mana harus mematuhi aturan syariah dan juga menghindari yang haram gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah prioritas syariah di mana perlu mengutamakan yang wajib, baru sunnah dan juga mubah gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa dengan mengikuti prinsip-prinsip barusan, kebijakan belanja pemerintah yang berbasis syariah ini tuh memastikan pengeluaran negara ini bisa dilakukan secara efisien dan juga efektif dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat tentunya apalagi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Nah, selanjutnya di poin keempat ini ya kita ada jenis-jenis belanja negara masa kini dan pada era Rasulullah.
Boleh di next aja, San. Langsung masuk ke poin A. Nah, oke. Nah, jenis belanja pada era masa kini menurut Rosalida tahun 2014 itu APBN Indonesia ini kan terdiri dari pendapatan negara, terus hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran dan juga pembiayaan kan. Nah, pendapatan negara dan hibah ini tuh sekiranya meliputi penerimaan perpajakan kayak pajak penghasilan, PPN, bumi bangunan, cukai, bea masuk, bea keluar. Terus juga ada penerimaan negara yang bukan pajak, di mana contohnya itu kayak penerimaan sumber daya alam, migas, non migas, apa laba BUMN, terus juga PNBP lainnya gitu ya, kayak penjualan barang atau jasa, terus juga aset, denda, royalti, investasi, layanan publik, dan juga penjualan aset. Nah, terus juga ada pendapatan BLU. Nah, boleh di-scroll sedikit. Nah, di belanja negara ini, sedikit lagi. Nah, stop. Di belanja negara ini pada saat ini terbagi menjadi belanja pemerintahan pusat ya, di mana ada belanja pegawai, barang, modal, bunga utang, subsidi energi atau non-energi, hibah, bantuan sosial, dan lain-lain. Kalau pada tahun 2024 itu sendiri ada tujuh fokus atau tujuh prioritas utama ya, yaitu ada pembangunan SDM, terus juga perlindungan sosial, terus infrastruktur, ketahanan pangan, pertahanan dan keamanan, IKN, terus juga penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi. Lanjut boleh? Nah, berarti kan di sini kan kita tahu ya bahwa lembaga penerimaan anggaran saat ini tuh terbesarnya itu meliputi Kementerian PUPR, Kemenhan, Polri, Kemendikbudristek, Kemenkes, Kemensos, dan juga Kementerian Agama. Nah, next yang langsung di poin B. Nah, di sini juga ada nih kita bandingkan jenis belanja negara pada era saat ini dan juga era Rasulullah. Nah, di era Rasulullah itu sendiri pada masa beliau ini belanja negara itu tuh diatur berdasarkan prinsip keadilan dan juga efisiensi. Tentunya meliputi kayak biaya pertahanan negara, penyaluran zakat untuk mereka yang berhak gitu ya maksudnya, terus juga pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran utang negara, dan juga bantuan untuk musafir. Boleh di next, boleh di scroll lagi, boleh lanjut ke bawah sedikit. Nah, top. Oke. Nah, jenis belanja negara pada era Rasulullah itu kan ada belanja negara yang primer dan juga sekunder ya. Kalau misalnya yang primer itu ada biaya pertahanan kayak senjata, unta, kuda, persediaan perang, terus juga pengeluaran zakat dan usar, terus juga pembiayaan gaji untuk guru, imam, muazin, pejabat, dan lain-lain, terus juga sukarelawan, utang negara, dan juga bantuan untuk musafir. Sementara kalau yang sekunder pada era Rasulullah itu bentuknya itu berupa bantuan untuk belajar agama di Madinah, pengeluaran untuk duta-duta negara, terus juga hadiah untuk negara lain, pembayaran untuk pembebasan kaum muslimin yang jadi budak dan juga tunjangan untuk orang miskin. Seperti itu. Selanjutnya boleh dilanjut oleh Raihan. Oke, selanjutnya masuk ke nomor 5. Jadi yang kelima itu ada aturan umum kebijakan belanja negara. Jadi di aturan kebijakan belanja negara ini tuh bertujuan itu untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara itu dilakukan secara efisien dan transparan. Di Indonesia kebijakan ini itu diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk kayak Undang-Undang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Jadi berikut ada beberapa poin-poin penting dari aturan umum kebijakan belanja negara. Jadi yang pertama itu ada prinsip-prinsip anggaran. Jadi di prinsip anggaran itu ada yang namanya keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, dan ada disiplin anggaran. Masuk ke nomor 2 ada perencanaan dan penganggaran. Di perencanaan dan penganggaran ini yang pertama itu ada proses penyusunan anggaran atau bisa kita sebut RKP, rencana kerja pemerintah, dan APBN itu anggaran pendapatan belanja negara. Terus yang kedua itu ada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. Terus yang ketiga itu ada pelaksanaan anggaran. Jadi di pelaksanaan anggaran ini ada daftar isian anggaran atau DIPA dan ada pengelolaan kas.
Yang keempat itu ada pengawasan dan pengendalian. Di pengawasan dan pengendalian ini ada yang namanya pengawasan internal. Jadi pengawasan internal itu dilakukan oleh APIP atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dan kalau pengawasan eksternalnya pasti ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi yang kelima adalah laporan dan pertanggungjawaban. Yang pertama ini adalah laporan realisasi anggaran yang diaudit oleh BPK dan pertanggungjawaban Menteri atau pimpinan lembaga negara. Yang keenam itu ada sanksi dan tindakan korektif. Jadi di sanksi dan tindakan korektif ini terbagi dua, ada sanksi administratif dan tindakan hukum. Oke, boleh lanjut ke bawah, ya. Tolong scroll. Oke, kita masuk ke yang keenam. Oke, yang keenam ini jadi masuk ke prioritas belanja negara. Jadi di tahun 2024 itu menjadi tahun krusial bagi Indonesia dalam mempercepat transformasi ekonomi menuju masa depan yang sejahtera dan berkelanjutan. Jadi ada di APBN 2024 ini tuh kita itu difokuskan untuk beberapa bidang prioritas utama. Jadi yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Di pembangunan SDM ini ada termasuk pendidikan, kesehatan, boleh di scroll lagi, bisa. Dan perlindungan sosial. Yang kedua ada perlindungan sosial. Yang ketiga ada infrastruktur, boleh ke bawah lagi, bisa. Ketahanan pangan, lagi dan penguatan pertahanan dan keamanan. Oke, boleh di scroll. Yang keenam ada alokasikan APBN ke IKN, Ibu Kota Negara Nusantara yang baru. Dan ketujuh ada bekas-bekas penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Boleh tolong di scroll lagi. Oke, jadi yang ketujuh tuh sekarang tuh ada tantangan dan perubahan terkini. Apa sih tantangannya itu buat di masa sekarang? Jadi saat ini dunia ini sedang mengalami tantangan global pasca pandemi, seperti dinamika perekonomian geopolitik global yang tinggi, potensi munculnya pandemi berikutnya, dampak digitalisasi, hingga perubahan iklim. Jadi diperlukan upaya dan sinergi bersama untuk mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi di tantangan terbesar untuk APBN 2024 ini akan terpusat kepada resiko memburuknya perekonomian Indonesia yang dapat mengaruhi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Selain itu, resiko terjadinya pembayaran atas beban kontingensi yang belum dimasukkan dalam belanja negara, serta konsekuensi perubahan beban pada negara-negara juga dapat menekan rencana APBN 2024. Oke, boleh di-scroll lagi, San? Nah, jadi di sini tuh ada beberapa tantangan dan perubahan terkini dalam belanja negara di Indonesia yang mencerminkan dinamika global dan domestik yang mempengaruhi kebijakan fiskal dan alokasi anggaran. Jadi berikutnya ada beberapa tantangannya nih. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur. Diisi pembangunan infrastruktur ini kita bisa dari pendanaan infrastruktur atau dari keterbatasan anggaran tuh tentunya bisa menjadi tantangan. Oke, boleh tolong di scroll. Yang kedua ini ada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Di sini yang tantangannya itu bantuan sosial dan seberapa efektif program pemerintah yang dilakukan. Terus yang ketiga ini ada tantangannya ada perubahan iklim dan bencana alam. Nah, jadi adanya adaptasi dan mitigasi atau kerusakan infrastruktur lah kalau ada bencana alam. Jadi yang keempat itu ada reformasi birokrasi dan digitalisasi yang isinya efisiensi anggaran dan infrastruktur digital. Oke, boleh lanjut, Isan? Oke, bisa dilanjut oleh teman saya, Rani. Baik. Baik, untuk kesimpulannya saya lanjutkan ya. Dari uh, book chapter yang telah kami tuntaskan ini ada terdapat kesimpulan berupa APBN 2024 ini kan dirancang untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan dengan fokus pada pembangunan SDM yang berkualitas dan juga infrastruktur ketahanan pangan, perkuat pertahanan dan keamanan, pembangunan IKN, serta penanganan COVID-19 dan juga hubungan ekonomi ya kan. Nah, terus prioritas ini tuh diharapkan membawa Indonesia menuju masa depan sejahtera yang juga berkelanjutan. Dalam ekonomi Islam, belanja negara ini berfokus pada keadilan sosial dan juga kesejahteraan rakyat, yang mana memastikan
pengelolaan keuangan yang amanah dan juga efisien. Sementara pada era Rasulullah, belanja negara melalui zakat ini menekankan distribusi kekayaan yang adil dan juga transparan. Kini, belanja negara berkembang lebih kompleks, mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga bantuan sosial dengan perhatian pada efisiensi dan juga efektivitas pengeluaran. Seperti itu sekiranya. Oke, baik. Berikut adalah daftar pustaka yang telah kami gunakan untuk book chapter pada kali ini. Sekiranya mungkin demikian, segitu saja dari kami bertiga. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.